Ya, alhamdulillah tambah. Masih Mas Rizal, Mas Andi, Mbak Fitri, Mbak Sarita. Kita gabung, kita akan belajar hari ini. Hari ini kita akan pembahasan soal-soal ya. Eh, Pak Mike, share screen dulu. Tapi sebelumnya kita mulai dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita share screen ya. Hari ini Muhammad akan membahas tentang soal-soal garis dan sudut. Tapi sebelumnya, mari coba kita mengingat dulu, ya, mengingat dulu. Yang sudah kita pelajari bersama ada jenis-jenis sudut, ya, ada sudut lancip. Sudut lancip itu besarnya antara 0 sampai 90 derajat. 90-nya nggak ikut. Nanti kalau 90-nya ikut, berarti dia menjadi siku-siku. Jadi 0 sampai 90 derajat ini sudut lancip. Kemudian sudut siku-siku itu 90 derajat ya. Pas 90 derajat ini sudut siku-siku. Kemudian lebih dari 90 derajat sampai 180 ini namanya sudut tumpul. Kemudian kalau pas 180 derajat ini namanya sudut lurus. Nah, nanti yang lebih dari 180 derajat tapi kurang dari 360 namanya sudut refleks ya. Kemarin sudah kita pelajari. Kemudian hubungan antar sudut ya, antar sudut. Ada yang sudut, 12 sudut yang saling berpelurus. Misalnya di sini ada X dan Y saling berpelurus karena jika ditambahkan X dan Y ini membentuk sudut lurus. Ya, ini namanya sudut berpelurus. Kemudian yang kedua, sudut berpenyiku. Ketika X dan Y ini jika ditambahkan menjadi sudut siku-siku. Jadi 90 derajat. Ini sudut berpenyiku. Nah, yang berikutnya adalah sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang, sudut yang besarnya sama. Jadi bertolak belakang itu misalnya apa? Ini antara T1 dengan T3. Ini bertolak belakang. Ya. Begitu juga yang antara 4 dan 2. T4 dan T2. Ini juga bertolak belakang. Jadi sudut yang bertolak belakang ini besarnya sama. Oke, ini sudah pernah kita pelajari bersama. Kemudian yang perlu diingat lagi, yang pernah kita pelajari, ada dua garis sejajar. Di sini ditunjukkan oleh garis K dan L. Ya. Garis K itu sejajar dengan garis L. Ya. Dipotong oleh garis lain, dipotongnya oleh garis M. Maka akan ada sudut-sudut luar. Sudut luar itu berarti yang di luar garis sejajar. Di sini dituliskan adalah sudut 1, 2, 7, dan 8. Ini sudut luar. Kemudian sudut dalam. Sudut dalam itu ada 3, 4, 5, dan 6. Ini sudut dalam. Ya. Nah, dari sudut dalam ini ada yang sudut dalam berseberangan. Artinya dalam berseberangan ini ya di berseberangan dengan garis M-nya ini. Nah, sudut 3 dan 5 atau sudut 4 dan 6. Ini sudut dalam berseberangan. Ingat sudut dalam berseberangan adalah besarnya sama. Kemudian ada sudut luar berseberangan ya. Selain sudut dalam ada sudut luar. Luar yang berseberangan. Ini 1 dan 7 misalnya. 1 dan 7 ini luar berseberangan. Ini berarti juga besar sudutnya adalah sama. Jadi sudut dalam berseberangan atau luar berseberangan ini besar sudutnya sama. Kemudian sudut dalam sepihak. Nah, sudut dalam sepihak, kamu lihat ini ada 4 dan 5 misalnya. Ini dalam sepihak. Kalau kedua sudut ini dijumlahkan, maka hasilnya adalah 180 derajat. Artinya sudut dalam sepihak itu saling berpelurus. Satu lagi yang belum dituliskan di sini adalah sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak itu hampir sama dengan sudut dalam sepihak. Jadi jika dijumlahkan besarnya 180 derajat, berarti saling berpelurus. Dan yang terakhir adalah sudut-sudut sehadap. Sudut sehadap itu yang mana? Misalnya ini sudut 1 ini menghadap ke sana dengan sudut 5 ini juga menghadap ke sana. Ini namanya sudut
sehadap. Sudut sehadap ini besarnya adalah sama, ya, besarnya sama. Jadi yang sama tadi apa? Yang sama tadi adalah sudut bertolak belakang, sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, dan sudut luar berseberangan. Sedangkan sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak itu jumlahnya adalah 180 derajat. Oke, itu yang kita ingat bersama. Sekarang kita lihat. Nah, ini sudah coret-coret di sini, tapi bisa ya, bisa dilihat bersama. Kita lihat bersama-sama. Perhatikan gambar berikut, ya. Jika ada AP per APX derajat X senti, PB 3,9 dan seterusnya, ini diketahui seperti ini, ditanyakan nilai X. Nah, maka ini kalian bisa gunakan pakai perbandingan, ya, perbandingan. AP per PB, ya, AP per PB sama dengan AQ per QM. AQ per QM. Tinggal masukkan angkanya. X per 3,9 sama dengan 2 per 3. Nah, 3,9 dengan 3 ini bisa disederhanakan. 3 bagi 3, 1. 3,9, 1,3. X-nya adalah 2 kali 1,3. Sama dengan 2,6. Ya. Ini sudah ketemu jawabannya. 2,6. Perhatikan, ya. Berikutnya. Besar sudut terkecil yang dibentuk pada jam 4.00 sama dengan, nah, ini kita lihat dulu, kita buat dulu jamnya, ngejam, ya, jam ini dari 12, 1, 2, 3, 4, nah jam 4, kita lihat dalam sebuah lingkaran, satu lingkaran penuh itu besarnya 360 derajat. Maka kalau satu bagian ini, berarti dalam jam itu lingkaran ini dibagi 12, maka 360 dibagi 12, itu 30 derajat. Jadi setiap satu jam ini berarti bergerak 30 derajat. Nah, ketika ini jam 4.00, maka jarum panjang pada pukul 12, pada angka 12, dan jarum pendek pada angka 4, sehingga di sini melewati 1, 2, 3, 4. Nah, sudutnya berapa? Berarti 30 kali 4 sama dengan 120 derajat. Ini kita keep dulu. Nah, kemudian kita cari. 1/8 sudut putaran penuh. Apakah betul 360 bagi 8 ini 120? Ternyata tidak. Kemudian yang kedua, 1/4 sudut putaran penuh. 1/4 dari 360 itu 90. Ternyata bukan. Kemudian 1/3 dari 360 adalah 120 derajat. Oh benar, berarti jawabannya adalah C. Sudut pada pukul 4.00 yang dibentuk oleh jarum jamnya adalah 120 derajat atau 1/3 dari satu putaran penuh. Begitu, ya. Baik, selanjutnya. Macet, ya. Oh ya. Banyak sudut siku-siku yang jalani jarum panjang sebuah jam pada pukul 8.30 ke 10.15. Nah, siku-siku, ya. Kamu lihat kalau dari jam 8.30 ke 10.15, ya. 8.30 ini sampai, sebentar, ganti warnanya biar kelihatan. 8.30 sampai di sini, ya, sampai 9, ini 90 derajat. Kemudian ini ke sana 90 derajat. Ya, langsung ke sana lagi jarum panjangnya, ya, 90 derajat. Ini langsung ke sana lagi 90 derajat. Ini baru sampai pukul 9.30. Nah, tambah lagi, ini tadi sudah 4 kali, tambah supaya jadi sampai 10.15. Ini ke sana, berarti sampai 10 kurang 15, sudah 5 kali, ke sana lagi, sampai pukul 10 tepat, ini 6 kali, dan sampai 10.15 adalah 7 kali. Nah, gitu, ya, 7 kali. Jadi, jarum panjang dari pukul 8.30 sampai 10.15 yang akan membuat
sudut siku-siku yang dijalani adalah sebanyak 7 kali perputarannya. Oke, kita lanjut. Dari gambar berikut diketahui perbandingan X dan Y, ya. Perbandingan X dan Y, X banding Y 2:7. Besar sudut X. Nah, kamu perbandingan ya. Ini membentuk sudut lurus, sudut 180 derajat ya. Sudut 180 derajat. Maka di sini kita lihat X-nya perbandingan ya, perbandingan ingat. Yang ditanya yang di atas. Per yang diketahui apa? Jumlah perbandingannya. Jumlahnya adalah 180 nantinya. Maka yang ditanya X, berarti X-nya 2 per 2 plus 7 kali 180. Jadinya 2 per 9 kali 180. Ini bisa dicoret dengan 9, ketemunya 20. Jadi 2 kali 20 adalah 40 derajat. Jawabannya adalah A. Oke. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya. Nilai X pada gambar di samping. Nah, kamu juga tahu ini membentuk apa ini? Sudut lurus. Sudut lurus, berarti jumlahnya adalah 180. Kemarin di kelas sudah banyak latihannya ya. 2X ditambah 5 ditambah 8, 57 sama dengan 180. Ini ditambahkan dulu. 5 tambah 57 adalah 62. Nah, terus ini pindah ke belakang jadi negatif. 2X sama dengan 180 kurangi 62. 2X-nya adalah 118. Maka X-nya adalah 118 bagi 2, itu 59. Ini mengulang-ulang saja. Nanti hasil ini Pamet kirimkan ya. Pamet kirimkan ke kalian. Dan juga nanti kamu bisa lihat di channel YouTube-nya Pak Mamet. Ya, nanti saya kirimkan lagi. Oke? Oke. Kita lanjut. Nah, ini. Sebuah sudut sama dengan 2/7 sudut pelurusnya. Nah, ini kamu harus hati-hati. Sebuah sudut ini belum diketahui. Maka karena belum diketahui, dimisalkan dengan huruf X. Ya. Kalau nggak mau X, A juga boleh. Itu sama dengan 2/7 sudut pelurusnya. Nah, kamu kan ingat toh, kalau sudutnya X, berarti pelurusnya 180 kurangi X. Nah, ini ada sama dengan, maka dibuat sama dengan X sama dengan 2/7 kali 180 kurangi X. Dikali silang X-nya ke sana. Ya, X-nya ke sana. Jadi 7 kali X sama dengan 2 kali 180 kurangi X, ini X ya, tadi keliru angkanya 2. Nah, terus dikalikan biasa, 2 kali 180, 360, 2 kali X itu 2X, maka 7X sama dengan 360 kurangi 2X. 7X ditambah 2X sama dengan 360. 7 tambah 2 kan 9, 9X sama dengan 360, X-nya adalah 360 bagi 9, 40 derajat. Gampang ya, karena ini sudah sering kok, kemarin udah banyak latihan. Ya, no? Kita lanjutkan. Nah, ini yang ini sudah dijawab ini. Perhatikan gambar di samping. Ini bola-balik gambarnya muncul seperti ini. Pasangan sudut yang jumlahnya 180. Ingat yang 180 tadi apa? Dalam berseberangan, ya. Dalam berseberangan atau dalam sepihak, ya. Ini nulisnya ya. Berseberangan. Ini pulpennya Pak Ahmad itu ketinggalan di sekolah. Atau dalam sepihak, ya. Dalam sepihak. Nah, ini yang jumlahnya 180 atau sudut berpelurus. Maka di sini kita lihat aja mana yang dalam berseberangan dan dalam sepihak. Yang A misalnya ya, yang A. P
P2 dan Q4. P2 dan Q4 ini ternyata luar berseberangan. Kalau luar berseberangan berarti salah ini ya. Luar sepihak misalnya, mestinya ini. Luar sepihak. Luar sepihak. Yang jumlahnya 180 itu luar sepihak. Oke, ini luar berseberangan. Ini luar berseberangan itu besarnya sama. Kemudian P1 dan Q3. P1 dan Q3 ini sama posisinya dengan yang A. Kemudian yang P3 dan Q2. P3, Q2. Nah ini dalam sepihak. Berarti di sini sama ini jumlahnya 180. Ya udah ini yang betul ya. Ini yang betul dalam sepihak. Oke, lanjut. Nah, ini nilai A dan B. Kamu lihat di sini. Kalau mau nyari A-nya di sini 3A ditambah 105. Ini luar sepihak berarti jumlahnya 180. Ini kurang derajat ya. Nah, terus berapa? Pindah 105, 180 dikurangi 105 ini 75. 75 bagi 3 adalah 25 derajat. Kemudian 3B-nya ternyata ini 3B sama dengan 3A, berarti ya 75 bagi berarti 25 derajat. Nah, hasilnya adalah 50 derajat. Di sini nggak ada pilihannya. Ini 20, 25, 40, 75. Maka yang betul adalah ditambahin sendiri. 50 derajat. Karena 25 ditambah 25. A-nya ketemu 25, B-nya ketemu 25. Itu ya. Nah, ini yang berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut X. Sudut X. Ini kita lihat sudut X ini ternyata bertolak belakang dengan yang di depannya. Berarti ada X di sini. X-nya sama. Nah, terus ada sudut dalam sepihak. 120 ditambah X adalah 180. Maka X-nya 180 kurangi 120 itu 60. Maka X-nya adalah 60 derajat. Ya. Ini sudah ketemu. Nah, berikutnya yang ini. Berdasarkan gambar berikut nilai X, Y, dan Z berturut-turut. Nah, nilai X. Kamu lihat nilai X di sini. Ini adalah sudut berpelurus. Maka nilai X-nya adalah 180 kurangi 83. Ternyata 97 derajat. Kemudian nilai Y-nya. Y ini bertolak belakang dengan ini. Nah, bertolak belakang berarti sudutnya sama, 115. Dan Z ini juga bertolak belakang dengan ini. Maka sudutnya juga sama. Z-nya adalah 75 derajat. Sehingga B-nya adalah 97, 115, dan 75 derajat. Oke. Besar sudut CDE. Ya. CDE. Ingat, ini dalam segitiga ya. Kamu tahu ini harus hati-hati. Ini sudut berpelurus. Sudut berpelurus berarti sudut ini ketemu 180 kurangi 112. 68 derajat. Terus ini bertolak belakang. Maka di sini juga 68 derajat. Nah, ini ada sudutnya. Di sini kenapa 60? Karena ini ada garis sejajar. Dipotong garis lain, maka 60 ini di sini juga 60 derajat. Maka sudut D-nya tinggal dikurangi 180 dikurangi 68 kurangi 60. 180 kurangi 128 sama dengan 52 derajat. Oke. Masih adakah? Oh, masih ada. Nah, ini perhatikan gambar berikut. Ada dua garis sejajar. Kemudian ada A di tengah-tengah sini ya. Ini gambar aslinya ini sebelum dikerjakan. Gambar aslinya ini. Nah, ini set. Di sini A-nya. Nah,
Di sini 30. Ya, kan? Di sini 50. Oke. Nah, ini mengerjakannya adalah membuat garis bantu dulu. Di tengah ini ada garis bantu. Ya, ini sejajar dengan atas dan bawahnya. Maka ini langsung ketemu ini adalah sudut dalam berseberangan. Kalau ini 30, sini juga 30. Kalau ini 50, sini juga 50. Sehingga A-nya tinggal ditambahkan aja. 30 tambah 50 itu 80 derajat. Jadi nanti kalau ketemu soal bentuknya seperti ini, maka sudut yang di tengah ini tinggal nambahkan saja. 30 tambah 50. Oke? Nah, satu lagi dikasih. Ini sebenarnya sudah pernah dibahas juga. Sudut EFB yang diketahui di sini 65 sama FCD 120 di sini. Maka besar BFC. BFC. Nah, dari sifat garis sejajar, ini garis sejajarnya ada atas AD dan EF. Terus di sini diketahui 65, maka di dalam sini dalam berseberangan ini juga 65, gitu kan? Kemudian di sini 120, padahal ini berpelurus, maka di sini ketemu 60. Sehingga X-nya BFD yang ditanya, BFC yang ditanya, ini tinggal 180 dalam segitiga, ya, 180 itu sudut dalam segitiga, ini dikurangi 60 kurangi 65. Sama saja, 180 kurangi 125, ketemunya adalah 55. Nah, ini yang sudut BFC. Oke, nah ini yang agak rumit, anak-anak, karena banyak yang belum diketahui, nggak ada yang diketahui angkanya, maka kita buat persamaan di sini. Ya, perhatikan segitiga ACD ya. Nah, kamu boleh sudut ini kan sudut berpelurus. Yang bawah diketahui Z, maka sudut ini adalah 180 kurangi Z. Nah, kalau 3 sudut ini dijumlahkan, hasilnya adalah 180. Nah, ini 120, 180 bisa coret dengan ini, habis. Berarti tinggal 2X min Z sama dengan 0. Ya, 2X min Z sama dengan 0. Kemudian segitiga yang bawah BCD juga tinggal ditambahkan Y ditambah Y ditambah Z sama dengan 180. Jadi 2Y ditambah Z sama dengan 120. Nah, dua persamaan ini kalau dijumlahkan 2Y ditambah 2X, ini X ya. 2X min Z sama dengan 0. 2Y ditambah Z sama dengan 180. Maka di sini kalau ditambahkan, jadi 2X plus 2Z sama dengan 180, maka X plus Y-nya ini adalah 90 derajat. X plus Y. Kamu lihat di sini. Yang ditanya adalah sudut ADB. ADB kan ini. ADB di sini adalah X plus Y. Nah, X plus Y. X plus Y berapa? X plus Y 90. Ya udah, jawabannya 90 derajat. Itu. Ya, agak rumit, nanti bisa dilihat lagi, dipelajari lagi. Nah, terakhir, jika sudut P dalam sepihak dengan sudut yang besarnya Q, ingat ini dalam sepihak. Dalam sepihak berarti jumlahnya 180. P ditambah Q adalah 180. P ditambah 112 sama dengan 180. Maka P-nya adalah 180 kurangi 112, itu 68. Ya. Oke. Masih ada satu lagi ternyata. Ya. Lihat di sini, nilai X. Kamu lihat di sini ada sudut ini yang ABC sama sudut FCG. Ini kan sehadap. Sehadap berarti sudutnya sama. Ya udah kita buat sama persamaannya ini. Ya. Terus dengan aljabar ini pindah ke depan, yang ini pindah ke belakang. Jadinya 3X min X sama dengan 45 tambah 23.
45 tambah 23 itu 68, maka X-nya adalah 68 bagi 2, 34 derajat. X-nya ketemu 34 derajat. Kemudian sudut BCF yang ditanyakan, ya, kamu lihat di sini. BCF dengan ini kan berpelurus, maka BCF itu 180 dikurangi sudut GCF. GCF berapa? GCF adalah 34 dikurangi 34 ditambah 23. 34 tambah 23 itu 57. Maka BCF adalah 123 derajat. Tuh, anak sekalian, yang kita pelajari pada hari ini, latihan soal-soal, pembahasan soal-soal, dan selanjutnya ada tugas untuk kalian, ya. Tugasnya nggak banyak. Ini masih ada satu ya. Ada satu dulu. Ini tapi gampang ini. Ini kan E ya. Nanti tugasnya berarti yang A sampai D. Ini E-nya. Kita lihat di sini sudut yang dalam berseberangan. Berarti dalam berseberangan itu sudut yang sama. 7Y sama dengan 80, Y-nya 80/7. Berapa? Nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Terus ini dalam sepihak. 5X ditambah 80 sama dengan 180. Maka 5X 180 kurangi 80, 5X 100 derajat, maka X-nya adalah 20 derajat. Gitu. Sekarang, nah ini. Ya, ini tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti bisa dikerjakan dan seperti biasa difoto dan dikirim lewat WA ya. Lewat WA saja biar lebih enak. Atau kalau mau email juga boleh. Tapi kalau mau langsung lewat WA lebih enak. Begitu anak-anak untuk hari ini. Untuk tugasnya nanti tak kirim di lewat grup seperti ini. Termasuk juga file ya. File ini nanti tak kirim lewat grup juga. Baik, saya stop dulu. Ada berapa yang Alhamdulillah ada banyak yang gabung. Nanti yang telat gabung tadi nanti bisa lihat kembali rekaman ini di channel YouTube Awan. Nanti tak share linknya ya. Baik.